Kurangnya pembangunan di daerah Aruk dan sekitar menjadi salah satu kendala. Tahu nggak, tabungan masyarakat Indonesia terus menurun. Karena itu korup nggak apa-apa. Menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Nomlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kemarin itu sempat gua nonton video di TikTok, itu ada narasi, ada orang buat video yang sangat menurut gua ini menyesatkan guys gitu. Menurut gua menyesatkan. Dia itu bahas tentang masalah perbatasan. Perbatasan Malaysia dan Indonesia. Waduh, gua ketawa di situ, bener gua ketawa karena yang dibicarakan, yang diomongin itu nggak sesuai dengan faktanya yang ada gitu guys. Gue ada beberapa video untuk mencontohi kalian di mana perbatasan kita itu sebenarnya gitu guys. Ya ada beberapa, itu jalan utama aja itu. Ada satu jalan utama itu yang dibuat itu memang bagus. Tapi ada beberapa perbatasan lagi yang belum dibuat gitu, yang masih jauh tertinggal dari Malaysia. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kurangnya pembangunan di daerah Aruk dan sekitar menjadi salah satu kendala lambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Saya mengunjungi daerah perbatasan di negeri jiran. Kampung Biawak adalah daerah Malaysia yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Kampung Biawak yang terletak di Malaysia kondisinya jauh berbeda dengan daerah perbatasan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah jalan raya di Kampung Biawak Malaysia ini. Ini kondisinya sudah teraspal dengan bagus. Wah, kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi rumah-rumah yang ada di daerah perbatasan di Indonesia. Sebagian banyak rumah di daerah perbatasan Indonesia berbentuk sederhana yang berdindingkan kayu. Tempat penampungan airnya pun seadanya. Air yang ditampung hanya mencukupi kebutuhan mandi dan mencuci, tidak untuk dikonsumsi. Menyebabkan beberapa pasukan kebutuhan warga di Indonesia disokong Malaysia. Saya pun mendatangi sebuah warung yang cukup dekat dengan gerbang perbatasan. Ibu, ini berapa? Itu 5.000. 5.000. Iya. Ibu. Uang apa ini, Bu? Itu uang Malaysia, uang ringgit. Loh, uang ringgit? Iya. Memang tidak ada uang rupiah di sini, Bu, kembaliannya? Di perbatasan Indonesia Malaysia diperbolehkan belanja di Malaysia. Yang otomatis kan menggunakan uang ringgit. Boleh, Bu, saya lihat-lihat. Ditemani Ibu tapi ya. Ayo, kita lihat. Misalnya barang itu sama kan di Indonesia sama di Malaysia, tapi setelah kita perhitungkan yang mana yang lebih murah di situ yang kita beli. Semoga kami diperhatikan oleh pemerintahan pusat supaya bisa bersaing dengan Malaysia gitu, dengan tetangga kita. Seandainya pemerintah memang memperhatikan kita di sini. Ya, kalau memang dibiarkan terus ya otomatis kita larinya ke seberang terus. Bu, ada yang belanja tuh. Oh iya. Isi Bang. Ya. Belanja Bang? Iya. Belanja apa ini Bang? Susu sama snack bisa. Kenapa lebih memilih produk Malaysia? Emang tidak ada snack atau susu dari Indonesia yang Abang suka? Banyak murahan sedikit lah kayaknya. Tuh dengerin. Jadi kemarin itu ada, menurut saya itu ada konten kreator yang sengaja menyesatkan warga Indonesia ini. Sebenarnya gini, orang-orang Indonesia yang berbelanja ke Malaysia itu sebenarnya itu bukan karena mereka punya uang, karena mereka banyak uang ya. Karena di narasinya di video itu menerangkan bahwa
orang-orang yang ke sana itu karena banyak uang, karena punya uang, karena gini. Itu artinya rakyat kita lebih sejahtera. Bukan guys, bukan. Karena kenapa mereka lebih memilih produk Malaysia, lebih memilih ke Malaysia, beli ke Malaysia? Itu karena barang-barang yang dijual yang asli produk Indonesia, yang made in Indonesia gitu, yang dari Indonesia pokoknya ya, itu lebih mahal daripada kita beli ke sebelah, ke tetangga kita, ke jiran kita gitu. Lebih mahal jauh malahan guys. Itu lebih jauh. Kenapa gue bisa berbicara seperti ini? Karena gue punya keluarga di sana, punya keluarga. Kebetulan banyak dari keluarga istriku itu di perbatasan gitu guys. Jadi banyak tahu, gue banyak ngulik informasi dari mereka gitu. Dan bukan hanya dari video ini, tapi berbagai banyak video yang beredar bahwa keadaan di sana itu tak sesuai dengan apa yang dibicarakan, yang distatementkan oleh si pembuat video itu gitu. Gue sempat berkomentar di sana. Kenapa gue berkomentar? Bukan gue mau membela siapapun, tidak, tetapi gue hanya ingin meluruskan agar tidak ada yang disesatkan di sana gitu. Kita kembali ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Tahu nggak, tabungan masyarakat Indonesia terus menurun. Jadi rata-rata tabungan rumah tangga per rekening trennya terus menurun. Ini data dari Bank Indonesia langsung ya. Per Juli 2024 mencatat rata-rata tabungan rumah tangga tiap rekening cuma di 4,28 juta rupiah. Turun 6,3% dari tahun lalu. Artinya apa? Masyarakat mulai makan uang tabungan buat bertahan hidup. Ditambah lagi harga kebutuhan pokok seperti pangan terus naik. Sedangkan penghasilan sebagian besar orang relatif menurun. Ini yang membuat orang mulai memakai tabungan pribadi untuk bertahan. Aku sih berharap masyarakat diberi keringanan dalam perpajakan. Pajak yang terus naik ini bikin barang-barang semakin mahal juga. Dan otomatis orang semakin malas belanja. Dari sinilah kita menilai pemerintah. Apakah mereka peduli? Kenyataan sudah di depan mata. Kalau tidak ada perubahan apapun, ya rakyat akan makin menderita. Kasihan, bisa apa juga jadi rakyat. Aku sih berharap Bapak Prabowo bisa jadi harapan untuk merubah nasib masyarakat Indonesia ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengubah ini semuanya gitu. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa meringankan beban rakyat yang selama ini sudah rasanya sudah sangat tertekan dari berbagai kenaikan gitu. Entah itu kenaikan pajak, udahlah pajak naik, harga makan naik, harga minyak naik, harga itu naik, ini naik. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menyetabilkan keadaan ini. Setidaknya nggak apa-apa lah, semuanya naik, tetapi juga penghasilan rakyat atau gaji rakyat, atau setidaknya menambah peluang pekerjaan gitu, agar rakyat-rakyat ini ya bisa makmur berkehidupannya gitu guys. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah. Irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas dan kami mengatakan cukup. Nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab.
dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Kata-kata ini sebenarnya udah lama yang distatementkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Dan beliau membuktikan semasa menjadi gubernur atau gubernur di DKI Jakarta. Atau kalau di sini apa ya? Gue gak tahu kalau di sini apa ya. Tolong komen ya guys. Kalau di Malaysia ini apa ya? Kalau di Indonesia tuh gubernur yang memimpin satu daerah gitu. Beliau ini membuktikan. Beliau ini membuat ya KPK atau KPK pemberantasan rasuah di dalam Jakarta gitu. Dan itu efektif gitu. Untuk memberantas korupsi di Jakarta itu efektif. Dan tidak ada provinsi lain itu yang membuat seperti itu gitu. Dan Pak Anies ini ya betul, beliau semasa mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024 kemarin, salah satunya yang diusung yang sebagai visi misinya juga memiskinkan koruptor gitu. Jadi Pak Anies ini dimusuhi oleh orang-orang yang suka ngambil uang rakyat itu sebenarnya udah lama, karena Pak Anies ini ya beliau ini berani karena tidak punya beban gitu. Pak Anies ini bukan orang partai gitu, bukan orang partai gitu guys. Dari mana-mana partai bukan. Jadi beliau ini tak ada beban. Itulah kenapa beliau berani dan banyak musuhnya gitu. Banyak yang sengaja membuat Pak Anies ini tidak menjadi apa-apa di negeri ini. Gitu guys. Itulah hebatnya di Indonesia itu. Ketika ada orang berani, ketika ada orang yang serius mau membetulkan, mau membenahi Indonesia, malah banyak orang juga yang seakan-akan tidak mau untuk dibenahi gitu, untuk dimajukan, untuk dibetulkan gitu. Seakan-akan gitu. Bukan hanya Pak Anies, tapi banyak di luar sana yang searah dengan Pak Anies gitu. Ingin memiskinkan koruptor gitu guys. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.